Semoga Pak Ulfi, teman-teman didakta juga sehat walafiat. Amin amin insya Allah. Ya Pak Wildan kita bahas terkait dengan haji di pagi ini dan alhamdulillah jamaah Indonesia sudah mulai berangkat entah itu mereka yang sudah sampai di Madinah ataupun di Mekah Arab Saudi. Tentu ini menjadi kerinduan kita semua dan keinginan kita semua umat muslim di seluruh dunia untuk bisa melaksanakan ibadah haji tentunya dengan sehat, nyaman dan juga lancar. Silakan. Iya, jadi kita tidak akan masuk ke pembahasan terkait dengan bagaimana manajemen haji, administrasi haji, teknis-teknis dari pelaksanaan ibadah haji, baik sewaktu masih di negara masing-masing, di perjalanan maupun ketika sudah sampai di tanah suci. Tapi kita bahas yang lebih substantif, yaitu apa makna haji yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan setiap setahun sekali ini. Jadi kita tahu bahwa ibadah haji itu dimulai dari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk melakukan ritual. Ritual itulah yang kemudian kita sebut dengan ibadah haji itu. Jadi pelaksanaan ibadah haji umurnya sudah ribuan tahun semenjak dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus keturunannya sampai dengan kita pada saat ini. Nah, hanya saja tentu dalam perjalanan sejarah karena diutusnya Nabi dan Rasul itu kan tidak setahun sekali gitu. Iya. Bisa memakan waktu ratusan tahun sekali, bisa mungkin ribuan tahun sekali, kita tidak tahu itu. Cuman ada ratusan ribu nabi dan rasul yang cuman kita kenal lebih kurang 25 nabi dan rasul itu. Nah, dalam perjalanan panjang itu ketika ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, penyembahan kepada Allah itu, tanpa bimbingan nabi dan rasul, ketika umat manusia mulai menyimpang gitu, mulai mulai tersesat dan lain sebagainya, baru diturunkan kembali nabi dan rasul untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu. Termasuk juga penyimpangan yang terjadi pasca diutusnya Nabi Isa alaihissalam yang kemudian meluruskan tauhid dan ibadah-ibadah umat, maka sewafatnya beliau ada rentang waktu yang sangat panjang sehingga umat manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan oleh gangguan iblis, oleh gangguan setan gitu kan, hawa nafsu. Sebagaimana kita paham bahwa kalau kita pakai apa namanya perbandingan air gitu kan, dari sumbernya, dari mata airnya kan Iya. jernih, jernih, segar gitu kan. Lalu kan nyampe terus dalam perjalanan panjang melalui desa-desa, melalui kampung-kampung, lalu masuk ke kota dan lain sebagainya. Akhirnya berubah karena ada banyak tercampur oleh kotoran dan lain sebagainya. Samalah seperti dulunya air Kalimalang kita ini di Bekasi kan. Di sumbernya jelas luar biasa, bisa kita konsumsi, bisa kita gunakan mandi. Tapi kan nggak mungkin sekarang kita harus mandi di di Kalimalang, kita harus minum air langsung dari Kalimalang gitu. Nah itulah kemudian datang Nabi Muhammad SAW untuk membersihkannya, meluruskannya kembali gitu, mensucikannya kembali. Dulu orang beribadah haji tetap di masa jahiliyah juga tiap tahun ada praktek ibadah haji. Namun banyak sekali penyimpangan-penyimpangan seperti tawaf mengelilingi Ka'bah itu dengan bertelanjang. Lalu kurbannya ada juga dipotong udhiyahnya itu apa kambingnya, sapinya, untanya. Tapi si dagingnya itu hanya disimpan saja di sekeliling Ka'bah. Lalu kemudian darahnya diciprat-cipratkan ke Ka'bah gitu. Kan jelas itu penyimpangan yang sangat jauh. Dan ada banyak sekali penyimpangan. Maka datang Rasulullah lalu diatur, diluruskan, dibersihkan kembali agar sesuai dengan praktek pertama yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah pentingnya, maka Rasulullah mengatakan bahwa tiap penghujung 100 tahun mesti ada mujaddid. Mhm. Nah, selepas fase kenabian dan kerasulan itu ada para mujaddid. Yang mujaddid ini bertugas untuk membersihkan gitu. Seperti mobil yang berada lama di dalam garasi atau di luar rumah, lalu kemudian kehujanan, kepanasan, kena debu dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak nampak lagi cat aslinya.
bentuk aslinya itu dibersihkan. Itulah yang dinamakan dengan tajdid, dibersihkan sehingga kemudian nampak lagi keasliannya. Atau yang pohon aslinya sudah tertutup oleh benalu gitu, oleh apa itu namanya, oleh benalu, sehingga kemudian tidak nampak ke pohon yang aslinya. Dibersihkan ulang sehingga dia dapat lihat wujud asli dari pohon itu. Ini yang dimaksud dengan tajdid. Orangnya disebut mujaddid. Nah, inilah ya peran kita yang harus kemudian kembali kepada keaslian. Karena Islam itu agama yang sempurna, yang komprehensif, yang sudah selesai gitu. Mhm. Islam itu tidak memerlukan lagi direnov, di apa namanya, dirubah-rubah, ditambah dan dikurang. Yang perlu oleh kita adalah membersihkan debu-debu, membersihkan semak-semak, pemahaman-pemahaman keliru, ibadah keliru, akidah keliru, akhlak-akhlak yang keliru, yang menutupi keaslian Islam itu sendiri. Maka Syekh Muhammad Rashid Ridho, kalau tidak salah, beliau mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh perilaku orang Islamnya sendiri gitu. Orang banyak tidak suka sama Islam, non-Muslim tidak suka sama Islam, benci sama Islam, memusuhi Islam, bukan karena hakikat keislaman itu sendiri, tapi melihat perilaku umat Islam yang tidak sesuai dengan keislaman. Sehingga ketika mereka mengkaji langsung Al-Quran, mengkaji langsung hadis Nabi, langsung ke sumbernya, mereka mendapatkan hidayah karena menemukan keaslian di situ. Nah, ini tugas kita. Tugas kita meskipun kita bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, kita harus berupaya minimal secara personal untuk mengembalikan seluruh aspek kehidupan kita kepada keasliannya itu. Apa keaslian itu? Keaslian berislam kita ya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada teladan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama, Mbak Ulfi. Iya. Kemudian yang kedua adalah betapa Islam itu membuat kita selalu dalam posisi yang tertib gitu. Jadi dulu ketika di zaman penjajahan kita dipersulit untuk dapat berkumpul gitu, dipersulit untuk dapat berserikat. Nah, namun penjajah tidak mungkin mereka kemudian akan melarang umat Islam untuk berkumpul di masjid 5 kali sehari gitu dalam sholat wajib. Yang di situ ternyata bukan hanya ada aspek ritualnya, ada aspek ibadah murninya, tapi ada aspek sosialnya karena Iya. itu bisa dimanfaatkan kesempatan itu ketika datang ke masjid lalu kemudian melaksanakan sholat. Mestilah minimal ada obrolan-obrolan sedikit, menyinggung-nyinggung soal perjuangan, menyinggung-nyinggung soal bagaimana melawan penjajahan gitu. Dan itu memang dinasihatkan oleh Snook kan sebagai penasihat keagamaannya kolonial saat itu untuk wilayah Hindia Belanda, agar kalau ibadah murninya umat Islam itu jangan diganggu-ganggu gitu. Biarin aja, kalau perlu difasilitasi. Tapi di situ ada kesempatan umat Islam kumpul melaksanakan sholat, minimal berapa menit, sekian menit itu bisa bicara soal perjuangan. Dan jika pun katakan dilarang sama sekali kita berkumpul untuk melaksanakan sholat di masjid, di musola, tapi kan ada kewajiban juga untuk sholat Jumat. Sholat Jumat ini kewajiban yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita nggak sempat kumpul dalam sehari, kita masih bisa sempat kumpul dalam sepekan gitu. Iya. Juga kegiatan bulanan yang lain seperti umroh, ya. Termasuk yang paling puncak adalah pertemuan seluruh umat Islam dunia di pelaksanaan ibadah haji. Kalau umroh kan bisa jadi umat Islam itu paling beberapa negara gitu, itu pun Iya. bergantian, tidak ketemu. Tapi pelaksanaan ibadah haji itu seluruh umat Islam yang berangkat ibadah haji mesti mewakili hampir seluruh negara. Situlah terjadi bukan hanya ibadah ritual, tetapi terjadi konferensi-konferensi, seminar-seminar, diskusi, musyawarah gitu yang kita istilahkan lah. Yang kemudian secara non formal itu dibicarakan berbagai hal untuk dan terkait kepentingan umat Islam seluruh dunia. Apakah itu soal Palestina, apakah itu soal dunia Arab, apa itu soal perkembangan umat Islam di Eropa dan Amerika dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Maulvi. Baik, baik. Jadi seluruh aspek akan berkumpul ketika menjadi satu di satu tempat begitu ya. Tentunya bagaimana ini bisa menjaga semua aspek ketika berada di satu tempat itu, Pak Wildan? Iya, makanya ada
pihak-pihak yang jelas apa namanya tidak suka gitu kepada Islam dan kaum muslimin, mereka mencoba untuk menghindarkan pertemuan akbar gitu, pertemuan global umat Islam seluruh dunia. Jadi tadi saya katakan bahwa selain aspek ibadah ritual, ada aspek sosial gitu, ada aspek yang membuat manusia itu bisa berbincang-bincang di satu waktu di satu tempat. Nah itu namanya di ibadah haji itu. Nah, agar pertemuan-pertemuan ini tidak terjadi, maka kemudian beberapa pihak mencoba untuk mendegradasi ya, dan mereduksi makna ibadah haji. Bahwa ibadah haji itu hanya buang-buang duit gitu. Iya. Itu bukan hanya orang-orang kafir yang menyatakan itu. Termasuk orang-orang yang mengaku diri muslim juga, tapi yang terkoreksi keimanannya, terkoreksi akidahnya gitu. Itu kan bicara juga begitu. Dari dulu zaman penjajahan udah ada muslim yang bicara seperti itu, yang sekuler gitu. Iya. Sampai sekarang juga masih ada yang berpandangan seperti itu, bahwa ngapain jauh-jauh ibadah haji, mendingan uangnya itu buat fakir miskin gitu di negeri ini gitu kan, mendingan uangnya untuk membantu bangsa dan negara gitu, lalu kemudian mendingan uangnya untuk membantu pendidikan gitu, sekarang mahasiswa diberatkan dengan UKT yang tinggi gitu, Iya. udah kenapa nggak ke situ aja gitu. Lalu kalau begitu mendingan daripada uangnya masuk ke negara orang, mendingan kita bikin ibadah haji aja di sini gitu. Iya. Carilah tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Nggak mesti jauh-jauh ke sana, uangnya bisa kita manfaatkan. Ini orang-orang yang nggak paham gitu, orang-orang jahil seperti ini memang harus dipahamkan. Terkait dengan makna haji itu sendiri, lalu terkait dengan tanggung jawab negara. Kalau ibadah haji kan itu kan uang pribadi. Iya, Bahkan benar. yang kemudian negara terbantu oleh ibadah haji ini secara ekonomi. Nah, kalau mengentaskan kemiskinan, fakir miskin, lalu orang terlantar dan lain sebagainya, itu justru tugas negara, bukan tugas orang per orang gitu. Orang-orang ibadah haji ini yang rata-rata mereka taat pajak gitu. Mereka sudah membantu secara langsung agar negara bisa menunaikan tugasnya, menangani fakir miskin, orang terlantar, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau ibadah haji itu ibadah haji yang dananya, ongkosnya itu ongkos pribadi. Dia terserah dong orang-orang uang pribadi gitu kan. Dia gunakan mau apa, dan bahkan uang pribadinya dia gunakan untuk ibadah yang juga secara tidak langsung ongkos ibadah haji itu membantu negara untuk mendapatkan pemasukan bagi kas negara. Iya. Dan itu yang terjadi selama ini, bahkan negara banyak menggunakan uang dana haji untuk keperluan-keperluan menyelesaikan berbagai proyek negara gitu, berbagai proyek pemerintah gitu. Jadi itulah kenapa orang-orang yang semacam ini harus dipahamkan terkait dengan. Lalu kemudian secara ritual jelas haram hukumnya, tidak bisa kemudian ibadah haji dipindah aja, kita pindah aja ke Tambun gitu. Islamic Center ya. Pelaksana pelaksana ibadah hajinya itu, Tambun itu akan rusak betul gitu, Iya. maksudnya akan tidak mampu, orang jutaan orang gitu yang menyulitkan di mana tempatnya kalau di Tambun. Contoh pindah mana yang luas wilayahnya, sama sekali nggak bisa karena kita nggak punya fasilitas untuk itu. Dan memang ibadah ritual itu harus sesuai dengan dalilnya. Namanya ibadah ritual itu harus tepat dengan apa yang ditunjukkan. Ibadah haji di eh, Madinah, di Makkah Al-Mukarramah gitu. Ya itu di situ dilaksanakan, nggak bisa kemudian dipindah-pindah ke tempat yang lain, karena namanya ibadah itu ta'abud, ta'abud itu sesuai dengan dalilnya yang sore, yang jelas, tidak bisa kemudian ditafsirkan kemana-mana gitu, Malvi. Iya, tentunya bagaimana keimanan kita untuk bisa sampai ke sana tentu harus dari persiapan. Mungkin kalau dari segi finansial insya Allah, tapi dari kesiapan hati nih biasanya kan takut di sana, takut diazab dan sebagainya begitu, Pak Wildan. Iya, ya bagus, mendingan diazab sewaktu di dunia aja, Malvi. Daripada kita diazab di akhirat, mendingan diazab di dunia. Heeh. Tapi kan gini, kalau buat orang beriman, musibah itu tidak jadi azab. Ya, Azab itu memang hanya untuk orang kafir, orang-orang yang ingkar, itu jadi azab. Ada musibah banjir di kita. Itu kan yang terkena banjir itu bukan hanya orang-orang yang jahat saja. iya,
yang bukan hanya yang nggak sholat, yang nggak zakat, yang nggak saum, yang nggak haji, yang mereka ahli maksiat gitu. Tapi yang terkena banjir itu juga orang-orang soleh juga. Banjir kan nggak pilih-pilih. Iya Oh ini benar. orang soleh lewatin deh gitu. Mbak Ulfi sesoleha apapun kalau banjir pasti kena juga gitu. Iya. Nah, jadi musibah itu nggak pandang nggak soleh, hanya saja statusnya. Kalau kenanya kepada orang soleh, itu artinya justru malah jadi rahmat bagi dia. Hmm. Jadi rahmat, jadi peninggi keimanan, jadi penghapus dosa. Tapi kalau kenanya kepada orang yang ingkar, yang maksiat, itu jadi azab benar gitu. Jadi kalau kita naik perahu, naik kapal, bocor itu kapalnya yang celaka semua gitu. Tapi kan nanti statusnya akan beda-beda. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran nanti kalau umroh atau haji nanti dibuka kita semua di Iya, sana aib-aib, dosa-dosanya. nanti kemudian kita dibalas Aha. kita dibalas di sana gitu. Sebenarnya tidak ada apa namanya? Tidak ada hukum pasti tentang itu. Iya. Terserah kehendak Allah saja itu. Memang ada banyak kejadian, tapi kan jauh lebih banyak yang tidak begitu. Ada banyak yang sebenarnya pantas dia aibnya dibuka, pantas dia dibalas di di haji umroh, tapi ternyata Allah tutup, Allah biasa saja, dia baik-baik saja pulangnya gitu kan. Nah, kalaupun itu terjadi, justru kita harus bersyukur, berarti Allah sudah kasih hukumannya di dunia. Daripada nanti jauh lebih berat tentu saja di akhirat. Mendingan Allah kasih dan buka kita di dunia, udah selesai. Dan nggak ada bertanggung jawaban lagi di akhirat. Makanya yang benar itu niatnya harus benar dulu dari awal. Iya. Niat hajinya, niat umrohnya, bukan niat untuk gengsi, bukan niat untuk menaikkan apa namanya derajat kita di mata manusia gitu. Memang banyak juga yang punya niatnya keliru gitu kan. Ada anekdot yang bercerita begini. Jadi dia niatnya salah gitu kan. Ibadah haji untuk sekedar menaikkan apa namanya status sosial dia di masyarakat. Iya. Lalu kemudian ketika lontar jumroh di sana, kan lontar jumroh itu simbol dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibu Hajar melontari setan yang mengganggu Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ada tiga kan, jumroh ula, jumroh akoba, jumroh wusto gitu kan. Nah itu dilempar dengan ucapan takbir, simbol kebencian terhadap setan, permusuhan dan perlawanan. Ah, dia ini kepengen terlihat itu oleh orang betapa dia benci banget sama setan gitu. Makanya dia lempar tuh kerikilnya kan Iya, benar. dengan teriakan yang sekeras-kerasnya kan takbir ya Allahu Akbar. Ternyata batunya itu kembali lagi kena jidat dia itu. Ah, Iya. dia kaget benjol kepalanya. Kalau dia cari batunya ternyata ada tulisan di situ di batunya itu. Tulisannya adalah sesama setan jangan kenceng-kenceng dong gitu. jadi jadi Iya. jadi iblisnya setannya ngasih ngasih tahu gitu. Kalau kamu nggak bener juga niat hajinya, niat ibadahnya, nggak usah sok gitulah gitu. Nggak usah merasa si paling memusuhi setan gitu. Nah Benar. ini anekdot saja gitu kan. Nah, makanya penting sekali niat lurus itu karena niat lurus ini sebanyak apapun, sehebat apapun amal kita, kalau niatnya nggak lurus lillah karena Allah, udah beres itu, nggak dapat apa-apa kita. Makanya kalau niat kita lurus, banyak pertolongan nanti di sana itu, Iya, benar. yang dinamakan dengan karomah itu bagi wali-wali Allah. Dia orang lain susah untuk mencium hajar aswad, dia dimudahkan. Orang yang lain susah untuk masuk ke Raudhah, dia dimudahkan. Terakhir kemarin cerita seorang ibu kan udah nggak bisa jalan, hanya pakai kursi roda. Ternyata tiba-tiba diajak saja oleh askarnya itu, oleh tentara penjaga di situ, masuk ke Raudhah, doa sepuas-puasnya di situ. Nah ini pentingnya kita meluruskan niat dalam hal apapun sebenarnya, termasuk ibadah haji ini, Mbak Ulfi. Baik, baik. Insya Allah kita akan ke sana ya, Pak Wildan ya. Amin, Amin, amin. So amin. mudah-mudahan tahun depan lah ya. Iya, berdoanya Mudah-mudahan kita berdoanya dapat yang undangan lebih raja nanti. lagi, lebih spesifik lagi ya kepada Allah ya.
Jelas, ya itu harus dilakukan. Jangan sampai doa pun kita pelit pengen sesuatu, kitanya nggak minta gitu. Iya. Tentu Ya, ada doa. mudah-mudahan kita dapat undangan raja lah. Insya Allah ada doa dan ada usaha ya tentunya ya. Betul, betul, Baik, baik. betul. Pak Wildan, Allah. terima kasih sudah berbincang bersama Baik, Dafta di pagi ini. Sehat terima kasih selalu. Pak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan dokter, demikian Sorotan Dunia Islam bersama pengurus Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat Wildan Hasan.